Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang kita rencanakan. Untuk hari ini waktunya layanan BK, di mana pada saat ini yang kita bahas adalah jiwa kepemimpinan. Apa sih yang dimaksud dengan jiwa kepemimpinan? Di sini kita berangkat dari pemimpin. Pemimpin itu apa? Adalah orang yang dapat memenuhi atau orang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk menggerakkan usaha bersama dalam mencapai tujuan yang telah kita tentukan atau yang telah ditentukan. Sedangkan kepemimpinan itu adalah suatu proses untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tugas pokok pemimpin atau kepemimpinan itu apa saja? Di sini yang merupakan tugas seorang pemimpin itu dapat berupa istilahnya suatu aktivitas untuk mengantarkan, mempelopori, memberi petunjuk, mendidik, membimbing, dan lain sebagainya agar para anggota itu bisa mengikuti jejak pemimpin untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi atau suatu kelompok. Itu yang dimaksud dengan tugas pokok seorang pemimpin. Nah, di situ fungsi dan tipe dan tugas kepemimpinan yang perlu kamu ketahui. Fungsinya itu seorang pemimpin atau jiwa kepemimpinan itu fungsinya merencanakan, memandang ke depan, maksudnya merencanakan apa? Itu merencanakan langkah-langkah bagaimana untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah ditentukan secara bersama. Terus yang fungsinya memandang ke depan, maksudnya agar suatu organisasi atau kelompok itu bisa mencapai tujuan dan yang sifatnya itu bisa tujuannya itu bisa dirasakan oleh semua anggota gitu maksudnya. Terus yang ketiga fungsinya mengembangkan atau loyalitas. Jadi bagaimana suatu organisasi itu bisa berjalan dan berkembang dengan baik, itu fungsinya seorang pemimpin. Terus fungsi pengawasan, yang dimaksud pengawasan di sini mengevaluasi jalannya suatu aktivitas dalam kelompok dalam mencapai suatu tujuan bersama itu. Yang kelima itu fungsi pengambilan keputusan. Nah, di sini seorang pemimpin mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan yang diambil bukan istilahnya putusan diambil atas inisiatif sendiri, tapi harus berdasarkan masukan-masukan dari seluruh anggota yang ada di dalam kelompok itu. Berikutnya, tipe dan tugas kepemimpinan. Tipe itu podo karo model. Tipe itu podo karo model. Nah, di sini pertama
tipe kepemimpinan yang diktator atau diktatoris, pemimpin dengan cara menggertak atau menguasai. Yang jelas kalau diktatoris itu nanti sampean bisa mengevaluasi dari tipe-tipe yang ada ini mana yang baik, nanti kita bisa mengevaluasi. Yang kedua, tipe kepemimpinan otokratis, di mana tipe kepemimpinan itu memusatkan otoritas dan pengambilan keputusan pada pimpinan. Itu otokratis. Yang tipe yang ketiga, kepemimpinan demokratis. Nah, di sini tipe kepemimpinan yang demokratis bahwa suatu keputusan itu diambil atau diputuskan berdasarkan desentralisasi kekuasaan. Maksudnya bahwa pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin tidak berdasarkan keputusan pribadi, tapi berdasarkan masukan dan pendapat dari seluruh anggota secara demokratis, didengarkan. Itu seorang tipe kepemimpinan yang demokratis. Yang keempat, kepemimpinan laissez-faire, membiarkan kelompoknya menetapkan tujuan dan keputusannya sendiri. Di sini tipe yang keempat ini, jadi keputusan ini kelihatannya enggak fokus pada seorang pemimpin. Tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kerja kelompok. Jadi tugasnya apa sih seorang pemimpin itu dalam kelompok atau dalam organisasi? Di sini tugas seorang pemimpin adalah memulai atau inisiatif usaha agar kelompok mulai kegiatan atau tugas tertentu untuk mewujudkan suatu tujuan yang telah ditetapkan bersama. Terus tugas yang berikutnya seorang pemimpin di dalam kelompok itu adalah mengatur atau sebagai regulation, tindakan untuk mengatur arah dan langkah kegiatan kelompok itu. Yang ketiga, memberitahu atau informing. Jadi kegiatan memberi informasi, data, fakta, dan pendapat kepada semua anggota dan meminta mereka dari mereka informasi itu. Maksudnya memberitahu information kegiatan yang sifatnya bagaimana di dalam suatu kelompok itu aktivitas-aktivitas yang telah dilakukan oleh seluruh anggota dalam mencapai atau mewujudkan suatu tujuan yang dicapai. Jadi termasuk di situ informasi pencapaian tujuan yang kita inginkan itu telah sampai di mana. Podo karo pemberitahuan yang harus dilakukan seorang pemimpin kepada anggotanya. Terus yang keempat, mendukung atau mensupport. Di sini suatu usaha untuk menerima gagasan, pendapat dari bawah dan menyempurnakannya dengan menambah atau mengurangi masukan yang disampaikan dari seluruh anggota dalam hal untuk mencapai tujuan bersama itu tadi. Terus yang kelima, menilai, evaluasi lah gitu. Di sini suatu tindakan untuk menguji gagasan yang muncul atau cara kerja yang diambil dengan menunjukkan konsekuensinya dan untung ruginya. Jadi menilai tindakan
tindakan apa yang telah kita dilakukan, dan kemudian gagasan baru yang muncul itu bagaimana untuk istilahnya mengevaluasi tindakan mana yang kurang dan mana yang lebih. Itu tugasnya seorang pemimpin, sehingga itu nanti dapat sebagai dasar untuk mengevaluasi keuntungan atau mungkin kerugian untung ruginya di dalam suatu kelompok atau organisasi. Yang keenam, menyimpulkan itu suatu kegiatan untuk menyimpulkan gagasan atau menyimpulkan suatu keputusan dari masukan-masukan, dari evaluasi tindakan yang telah dilakukan, kemudian menentukan tindak lanjut apa yang harus dilakukan sehingga bisa mencapai tujuan organisasi atau kelompok gitu yang dimaksud menyimpulkan itu. Intinya di sini seorang pemimpin tugasnya itu ada 1 sampai 6. Pertama, inisiatif. Dia di depan harus memberi contoh, memulai agar bagaimana aktivitas yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan bersama. Mengatur di dalam proses itu, seandainya ada kendala, ada istilahnya kendala untuk mencapai tujuan, itu seorang pemimpin harus bisa mengambil suatu kebijaksanaan bagaimana kendala itu bisa dilalui atau terselesaikan. Terus memberitahu itu mungkin pemberitahuan itu berarti istilahnya seperti melaporkan bagaimana sampai di mana kegiatan yang dilakukan itu. Terus mendukung. Jadi mendukung itu sifatnya apa saja yang dilakukan oleh anggota yang sifatnya bisa mengantarkan mencapai suatu tujuan, itu seorang pemimpin harus mendukung. Menilai, yang kelima, menilai. Di situ menilai hal-hal mungkin tindakan-tindakan yang dilakukan oleh anggota dalam kelompok atau dalam organisasi, itu aktivitas apa, kemudian gagasan apa yang muncul, kemudian kebijakan itu harus diambil bagaimana sehingga punya istilahnya keputusan yang akhirnya dapat menilai untung rugi di dalam suatu organisasi sehingga dapat terwujud cita-cita itu. Kemudian menyimpulkan, yang keenam, menyimpulkan tuh dari mengevaluasi nomor 1 sampai nomor 5, kemudian seorang pemimpin harus bisa menyimpulkan bagaimana tindak lanjut kemungkinan di dalam 1 sampai 5 ada kendala, kemudian langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya sehingga kendala itu bisa terselesaikan. Itu suatu kesimpulan yang harus diambil oleh seorang pemimpin. Terus berikutnya, tugas kepemimpinan yang berhubungan dengan kekompakan. Yang namanya organisasi atau istilahnya kelompok, di situ lebih dari 1 orang, yang jelas di situ pendapat atau karakter atau mungkin sifat yang jelas itu tidak sama. Kemudian di situ seorang pemimpin itu harus bisa mendorong bagaimana di dalam kelompok atau organisasi itu agar tetap bersahabat, terus hangat, bisa menerima kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh sesama anggota di dalam kelompok. Itu mendorong. Terus kemudian mengungkapkan perasaan atau expressing feeling. Ya, kita lanjutkan. Di situ tugas kepemimpinan
yang berhubungan dengan kekompakan kelompok. Yang nomor 2, di situ mengungkapkan perasaan atau expressing feeling, di mana merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang intinya bagaimana agar kekompakan itu tetap terjaga, mungkin mengucapkan rasa terima kasih atas kekompakan yang ada di dalam kelompok, merasa senang, merasa puas, atau mungkin apabila ada salah satu kelompok itu terjadi suatu permasalahan, kita merasa sepenanggungan atau merasakan bagaimana yang diderita oleh anggota kelompok mengenai masalah yang terjadi. Intinya kalau kita istilahnya dalam kelompok itu satu orang sakit, ya kita ikut merasakan sakit. Kalau kita ada satu orang bahagia, kita juga merasakan bahagia. Terus yang berikutnya, yang ketiga, mendamaikan. Di situ apabila di dalam suatu kelompok itu ada ketidakcocokan antara anggota satu dan anggota lainnya, kemudian timbul suatu perbedaan pendapat, itu seorang pemimpin harus bersikap untuk bagaimana bisa sifatnya mendamaikan, mempertemukan antara orang-orang yang berbeda pendapat itu. Bagaimana untuk istilahnya tetap terjaga agar tidak saling tersinggung gitu maksudnya. Terus yang keempat, mengalah. Istilahnya bahasanya itu compromising, atau kemauan untuk mengubah dan menyesuaikan pendapat dengan perasaan orang lain. Mengalah itu bukan berarti kalah, tapi kalau memang di dalam satu kelompok itu mayoritas pendapatnya seorang pemimpin itu dalam posisi yang minor, ya kita harus istilahnya mengikuti karena dirasa semuanya itu untuk mengantarkan satu tujuan yang sama. Yang kelima, memperlancar. Di situ seorang pemimpin harus bersedia mempermudah bagaimana keikutsertaan para anggota dalam kelompok itu bisa tetap kompak dan lancar dalam mencapai tujuan yang ditetapkan itu. Yang keenam, tugasnya memasang aturan permainan atau setting. Jadi tindakan menyampaikan tata tertib yang membantu kehidupan dalam kelompok. Kita sadar bahwa satu tujuan yang harus diselesaikan lebih dari satu orang, kalau kita tidak ada aturan, tidak mungkin akan bisa tercapai. Maka seorang pemimpin harus menentukan suatu aturan-aturan yang harus ditaati oleh semua anggota kelompok. Itu tugas seorang pemimpin. Terus gaya kepemimpinan. Itu ada beberapa macam. Satu, kekompakan tinggi dan kerja rendah. Jadi ada yang kompaknya tinggi tapi kerjanya tidak banyak, rendah. Terus yang kedua tipenya kerja tinggi dan kekompakan rendah. Di situ idealis dikerjakan secara mandiri-mandiri. Terus yang ketiga kerja tinggi dan kekompakan tinggi. Inilah yang mungkin kita berharap seperti ini, suatu kepemimpinan yang baik di situ bisa mencerminkan kerja tinggi dan kekompakan tinggi.
sehingga nanti dengan prinsip itu akan diperoleh hasil yang optimal. Yang keempat, kerja rendah dan kekompakan rendah, ini yang susah. Jadi ini tipe kayak kepemimpinan yang kurang baik, jadi jangan ditiru. Yang berikutnya, cara melatih jiwa kepemimpinan. Jadi, bagaimanakah kita agar bisa mempunyai jiwa kepemimpinan? Yang perlu ditanamkan adalah karakter jujur. Nomor 1. Nomor 2, percaya diri. Yang ketiga, terbuka terhadap orang lain. Yang keempat, bersikap tegas. Yang kelima, bertanggung jawab. Dan keenam adalah sikap saling menghargai. Jadi itulah 6 cara melatih karakter jiwa kepemimpinan yang ada pada diri seseorang agar menjadi pemimpin yang baik. Jujur itu nomor 1. Terus kepemimpinan, apa itu kepemimpinan? Di sini adalah suatu yang kamu peroleh. Kepemimpinan adalah sesuatu yang kamu peroleh, sesuatu yang kamu pilih. Kamu tidak bisa berteriak dan tidak bisa bilang. Jadi tidak bisa kita minta berteriak untuk jadi pemimpin, dan tidak bisa berbicara kalau memang sampai dianggap pemimpin. Aku pemimpinmu, itu tidak bisa. Menjadi pemimpin adalah karena orang lain menghormatimu. Jadi intinya seperti itu menurut pendapatnya Ben Roethlisberger. Jadi kepemimpinan itu adalah sesuatu yang kamu peroleh, di mana sesuatu yang kamu pilih. Kamu tidak bisa berteriak dan bilang, aku pemimpin. Jadi kita tidak bisa ngomong, aku pemimpinmu, itu amat tidak, kurang pas. Menjadi pemimpin itu adalah karena orang lain menghormatimu, menurut pendapatnya dan disebut pendapatnya pakar yang itu. Jika tindakanmu menginspirasi orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, kamu adalah seorang pemimpin. Ini kuncinya. Jadi agar kamu bisa disebut pemimpin, itu apabila kamu menginspirasi orang banyak, dapat menginspirasi orang banyak, ucapan atau tindakan atau aktivitas, dan untuk memiliki lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak, dan menjadi lebih banyak, itu kamu seorang pemimpin menurut John Squitz. Terus berikutnya, satu kunci kepemimpinan adalah mengakui setiap orang memiliki karunia dan bakat. Setiap seorang pemimpin yang baik akan belajar bagaimana memanfaatkan semua karunia itu untuk tujuan yang sama. Itu pendapatnya Ben Carson. Terus itu semua dapat dilihat dalam daftar pustaka 1 sampai dengan 4. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan nanti apabila ada istilahnya perlu penjelasan atau alternatif informasi mengenai jiwa kepemimpinan, kita bahas dalam waktu selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan yang bisa saya sampaikan untuk hari ini.
Akhiru kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.